Bukan telur biasa, telok ukan jadi warisan budaya di kota Palembang. Ketika bulan Agustus tiba, kota Palembang tak hanya disemarakan dengan lomba-lomba 17-an, tapi juga dimeriahkan oleh kuliner khas yang hanya bisa ditemui setahun sekali, telok ukan. Di sepanjang Jalan Merdeka, para pedagang berjejer menjual telok ukan, kuliner musiman yang telah menjadi tradisi turun-temurun dan bagian tak terpisahkan dari perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun namanya mirip telur, telok ukan sebenarnya bukan telur bebek biasa. Menurut Noni Mariani, 58, atau yang akrab disapa Cek Noni, seorang pembuat telok ukan generasi ketiga, nama telok ukan berasal dari pertanyaan pembeli yang penasaran, telok beneran atau bukan? Hal ini karena isinya bukan lagi kuning dan putih telur, melainkan adonan khusus. Proses pembuatannya pun cukup rumit dan membutuhkan ketelitian. Telur bebek dilubangi kecil untuk mengeluarkan isinya. Adonan isi dibuat dari telur bebek yang dikocok, lalu dicampur dengan kapur sirih, jus pandan, dan daun suji sebagai pewarna hijau alami. Adonan ini kemudian dimasukkan kembali ke dalam cangkang, ditutup dengan akar gabus, lalu dikukus hingga matang. Telur ikan ini sebenarnya apa, Bu? Jelaskan dulu. Telur ikan ini. Telur ikan ini disebut telur ikan mungkin karena isinya bukan telur ya. Jadi telur apa bukan? Tapi cangkangnya telur, tapi isinya bukan telur. Karena di situ kan sudah kita proses pakai pandan, sudah pakai bahan-bahan yang lain. Itulah mungkin dijadikan sampai sekarang disebut telur ikan, telur apa bukan. Adanya ini di setiap bulan apa dan hari apa, Bu? Telur ikan ini setiap bulan Agustus adanya. Kalau selain Agustus bisa di berapa gitu? Kalau selain Agustus bisa senang untuk nikahan, acara. Bagi Cek Noni dan suaminya, Zainal Abidin, 59, telok ukan telah menjadi sumber penghasilan utama setiap bulan Agustus sejak tahun 1980. Omzet mereka bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Saat pandemi COVID-19, penjualannya justru melonjak hingga 27 juta rupiah dengan menghabiskan 5.000 butir telur bebek. Kesuksesan ini bahkan berhasil mengantarkan pasangan tersebut pergi umrah 2 kali. Kuliner ini tak hanya digemari warga Palembang, tetapi juga sering dipesan hingga ke Jakarta. Hal ini menunjukkan daya tarik telok ukan yang kuat sebagai makanan khas yang diburu banyak orang saat perayaan 17 Agustus. Para Gen Z seperti Nurul, 25, maupun warga senior seperti Mei, 56, kompak menyukai telok ukan. Mereka rela datang ke Jalan Merdeka setiap bulan Agustus untuk menikmati makanan ini. Cita rasanya yang gurih, teksturnya yang khas, dan harganya yang terjangkau membuat telok ukan selalu dirindukan. Bagi warga Palembang, menikmati telok ukan bersama telok pindang, ketan kepit, dan bongkol telah menjadi cara untuk merayakan kemerdekaan. Telok ukan bukan sekadar makanan, melainkan warisan budaya yang terus dilestarikan. Sebagaimana pesan Cek Noni kepada anak-anaknya, jangan tinggalkan telok ukan, terus lestarikan. Jika Anda berada di Palembang di bulan Agustus, jangan lewatkan kesempatan langka untuk mencicipi sepotong rasa kemerdekaan yang gurih dan otentik ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.